Oke, halo teman-teman dan Ibu dosen Bu Rahmianti Aulia. Kami dari kelompok beranggotakan Alvan Alafifi, Rizka Wahyu Wijaksana Aji, dan Evelyn Arta Jessica akan memberikan presentasi dari Creative Concept of Kukila di mata perkuliahan Manajemen Periklanan. Sedikit kita akan membahas tentang brand Kukila. Kukila ini adalah brand kopi yang berasal dari Bandung, Indonesia. Di tahun 2019, jadi baru berumur 3 tahun. Kukila ini menyediakan beberapa biji kopi Indonesia yang didistribusikan dari daerah Jawa dan Sumatera. Nama Kukila diambil dari istilah bahasa Indonesia untuk keluarga burung atau aves. Merek ini memiliki pesan kebebasan berpadu dalam biji kopi pilihan untuk penggemar setia kopi dengan harga yang terjangkau. Adapun sasaran ataupun target audiens dari kopi Kukila ini adalah biasanya orang yang mengkonsumsi kopi adalah anak muda hingga dewasa, jadi hampir seluruh kalangan merasakan dan menikmati meminum kopi. Nah, ini ada AOI, Activities, Opinion, and Interest. Aktivitas orang biasanya yang suka nongkrong, biasanya sangat menggemari kopi dengan berbagai varian rasa. Opinion, rasa santai dan semangat, serta interest pasti dengan varian kopi, dan setiap orang itu memiliki personalisasi kopinya masing-masing yang menyesuaikan dengan mood dirinya. Market research. Beberapa faktor membuat kedai kopi di Indonesia terus bertumbuh. Bersumber dari Global Horticultural Information Network, memproyeksikan akan mencapai 294.000 ton atau naik 13,9% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 258.000 ton. Adapun faktor-faktor yang menjadi hasil dari market research tersebut adalah yang pertama, kebiasaan budaya nongkrong sambil ngopi. Kedua, meningkatnya daya beli konsumen, tumbuhnya kelas menengah, dan harga kopi siap minum di kedai modern yang lebih terjangkau. Ketiga, dominasi populasi anak muda Indonesia, generasi Y dan Z, yang menciptakan gaya hidup baru dalam mengkonsumsi kopi. Keempat, kehadiran media sosial memudahkan pembisnis kedai kopi melakukan aktivitas marketing dan promosi. Kelima, kehadiran platform ride hailing atau ya GrabFood, GoFood, dan sekarang ada Shopee Food memudahkan proses penjualan. Keenam, rendahnya entry barrier dalam bisnis kopi yang ditunjang ketersediaan pasokan bahan baku, peralatan seperti mesin kopi, dan sumber daya untuk membangun bisnis kedai kopi. Ketujuh, margin bisnis kedai kopi yang relatif cukup tinggi. Salah satu contoh yang menjadi unicorn saat ini adalah Kopi Kenangan dengan nilai valuasi hampir 1 triliun. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizka Wahyu Wijaksana Aji. Oke, baik, selanjutnya ada unique selling proposition dan positioning, yaitu sebagai usaha lokal dengan daerah cakupan Jawa dan Sumatera, dan juga menggunakan dunia binatang untuk menyampaikan pesannya, yaitu kebebasan. Kemudian ada what to say-nya. Pesan yang ingin disampaikan dari Kukila Kopi yaitu sebagai teman yang paham dan merubah mood. Kukila a day, keep your grumpy away. Kemudian ada emotional selling proposition, mengantarkan para penikmatnya sebagai teman keseharian dan kebebasan dalam menentukan tujuan dan pilihan. Lalu untuk how to say-nya, yaitu pendekatan menggunakan terutama produknya sendiri, yaitu fungsi produk, penguatan makna logo, tokoh endorser, dan yang menggambarkan WTS, tambahan visual produk, serta dukungan desain yang menarik, seperti hierarki visual yang tepat dan tampilan. Gaya pesan dari Kukila. Tagline yang disampaikan di What to Say dari Kukila yaitu Kukila a day, keep your grumpy away. Berarti Kukila sehari nggak bikin mood kamu jadi bete. Ingin menyampaikan pesan bahwa
mood dapat terkendali dengan mengonsumsi kopi dan mediasi di setiap kondisi. Lalu ada skema Aisas Kukila. Yang pertama ada attention, endorser dengan kepribadian yang disampaikan pada what to say dan media. Kemudian ada interest, melalui influencer pilihan dan endorser yang tepat terjadi penarik perhatian. Kemudian ada search, yang berupa media online, sosial media, marketplace, dan web search. Lalu ada action, yaitu membeli produk sesuai varian dan kesukaan. Dan yang terakhir yaitu share, yaitu postingan pengalaman melewati cerita para penikmat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evelyn. Ada media konvensional yang memiliki konsep pesan, memberi informasi kepada TA manfaat kopi. Salah satunya, kafein bisa memberikan dukungan secara fisik, sebuah sumber energi, dan pembangkit mood, dan mendukung kegiatan sehari-hari yang banyak dinamika dan pengalaman. Konsep kreatifnya menampilkan endorser sesuai PTS secara emosional. Orang mengetahui tokohnya. Penyampaian pesan tersirat dari tokoh yang emosional karena banyak kerjaan sehingga minum kopi dan mendapatkan manfaat dari berbagai keunggulan yang terdapat dalam kandungan kopi tersebut. Copywriting, tuh mau diulang nggak? Lanjut aja. Aja. Untuk copywriting menampilkan Regan Raquelna sebagai tokoh endorser dengan perkataan lagi bete, udah minum kopi hari ini. Dengan muka sumringah dari sebuah personality yang sedang bete dan capek karena dinamika kehidupan. Dari media kontemporernya, event marketing, konsep pesannya secara umum membahas tentang perkembangan kopi di Indonesia dengan menghadirkan para ahli dan juga para komika sebagai hiburan. Konsep kreatifnya, komika berfungsi sebagai endorser dengan metode SOF, selling melewati fase-fase seorang stand-up komedian dari mulai setup hingga punchline yang mengarah kepada kopi. Dilanjutkan dengan varian kopi dari yang dideskripsikan dalam pembangunan setup adalah produk yang sudah ada di acara event marketing ini. Seperti berjualan pada umumnya, tetapi dimulai dengan storytelling, sehingga para penonton tidak menyadari ini bahwa sebuah marketing. Untuk copywriting-nya, contohnya seperti yang ada di PowerPoint. Oke, terima kasih telah memperhatikan presentasi ini. Kami bertiga izin pamit dan terima kasih.